Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai request subscriber NK, maka saya buatkan kembali rekomendasi VGA dengan VRAM DDR6 termurah dan terbaik yang bisa dibeli di tahun 2024 ini. Buat THR bos. Ya kagak sih bro, duitnya belum sanggup. Lah ini buat bayar cicilan aja masih bingung nih. Nah kira-kira VGA apa aja dan performa gamingnya gimana? Nyok disimak aja videonya ampe ke akar-akarnya. Jelasnya bukan akar rumput. Jangan lupa dukung channel ini ya biar makin cepet gede nih, biar nggak nenen lagi. Caranya gampang banget nih, tekan tombol subscribe kalau belum. Begitupun juga tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Kalau mau ngejar baru murah, rasanya buat sekarang ini gimana ya, bagaikan punggung merindukan tempat tidur karena terlalu lelah keliling desa. Salah sih, maksudnya punggung merindukan bulan ya. Gak tahu kenapa baik AMD maupun Nvidia ini berasa susah banget ngeluarin VGA card baru murah di bawah 2 juta dengan performa yang lumayan ya. Padahal dulu banget nih cukup banyak pilihan menarik di rank harga 1 juta untuk barunya. Contohnya RX 460 atau Nvidia GTX 1050. Tapi ya udahlah ya, kita bisa apa nih? Mau demo? Ya percuma. So mau nggak mau ngikutin aja dengan yang tersedia di pasaran. Nah untuk kali ini, deretan VGA di video kali ini kondisinya bekas pakai, tapi masih cukup mumpuni buat gaming bahkan di resolusi 1080p. Rata kanan bos, rata ujung kiri lagi. Ya sesuai harga bro, maksa banget rata kanan. Sebagian game masih ada kok yang sanggup di rata kanan. Buat yang hunting, monggo cek aja link di deskripsi. Andai beda harga, ya ditawar aja. Kalau nggak sesuai tinggal di skip dan pindah. Gitu aja kok repot. Nvidia GTX 1650 4GB DDR6 128 bit. Harga bekasnya di rentang 1,3 juta hingga 1,4 juta rupiah. Dan kebetulan yang saya dapatkan ini pas hunting yang non pin power, alias nggak butuh power pin tambahan dari power supply. Udah irit kenceng lagi, apa nggak Magnus? Secara kemampuan gaming sendiri, VGA ini mirip sama AMD Radeon RX 470 atau lebih baik dikit dibandingkan AMD Radeon RX 6400. Dan termasuk saingan berat dari Intel Arc A380. Umur VGA ini pun tergolong nggak tua-tua banget ya, karena nongol pertengahan tahun 2020 yang lalu. Ya hampir 4 tahun sih ya usianya. Udah tua atau belum ya? Rasanya belum ya, apalagi kalau dibandingkan GTX 750 Ti yang tua bangka nggak tahu diri aja masih eksis. GTX 1650 sendiri udah pernah saya coba di video sebelumnya. Masih sangat bisa diandalkan buat bergaming di resolusi 1080p. Hanya saja jangan memaksa settingan ke ultra, ntar VGA-nya bisa merana. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini adalah 250 watt nih tanpa pin power dengan TDP hanya 75 watt. Nah gimana nih? Irit kenceng lagi. Tapi jangan sampai salah ya, ada juga GTX 1650 DDR6 yang butuh power pin tambahan. Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6 128 bit. Harga bekasnya di rentang 1,4 hingga 1,5 juta rupiah. Dan di sini harga yang saya dapatkan samaan nih dengan GTX 1650 versi DDR6. Ya harusnya pilih ini dong. Tapi ingat ya, versi Super nggak ada yang non pin power. So pastikan kalian punya power supply yang berkualitas nih, biar VGA-nya bisa tetap ganas, nggak gampang lemas. Secara kasta GPU sendiri, VGA ini memang diposisikan di atas Nvidia GTX 1650 4GB DDR6, tapi masih di bawah Nvidia GTX 1660 polosan. So hal yang wajar kalau GTX 1650 Super ini bisa membantai GTX 1060 6GB, AMD Radeon RX 6500 XT, dan VGA jadul yaitu Nvidia GTX 980. Gimana? Apa nggak kece VGA 1 ini? Sayangnya sih VRAM 4GB bikin VGA ini keok di settingan high resolusi 1080p. Tapi biar kata demikian, karena memang di atas GTX 1650, GTX 1650 Super ini jelas masih sangat bisa bermain game di resolusi 1080p settingan menyesuaikan juga. Untuk daya power supply minimal buat angkat VGA ini hanya 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP-nya 100 watt. Boros? Ya nggak juga, beda 25 watt doang dengan GTX 1650, nggak boros-boros banget.
AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 64 bit. Harga bekasnya di rentang 1,5 juta rupiah atau lebih dikit. Akhirnya nih kubu merah masuk juga, tapi dengan harga sedikit lebih mahal dari kubu hijau. Ya, secara kemampuan GPU, RX 6500 XT ini rival berat dari Nvidia GTX 1650 Super. Bukan yang biasa ya, atau bahkan yang versi DDR6. Tapi ya secara keseluruhan tetap aja menang GTX 1650 Super kalau dibandingkan RX 6500 XT. Dan jelasnya lebih baik dikit nih ketimbang Nvidia GTX 1650 atau saudara tuanya yaitu RX 5500 XT. Untuk usia GPU ini sendiri tergolong muda nih dibandingkan 2 VGA sebelumnya karena nongol di tahun 2022 yang lalu. Yang pastinya dukungan driver untuk tipe ini masih panjang banget ke depannya. Wajib diketahui GPU tipe ini disarankan menggunakan motherboard yang udah Gen 4.0 buat PCIe-nya biar bisa memaksimalkan kinerjanya. Ya walaupun pernah saya coba ya dipakein di Gen 3.0, tetap juga performanya masih cukup oke kok. Samaan dengan 2 VGA sebelumnya, RX 6500 XT ini masih sanggup diajak bergaming ria di resolusi 1080p dengan settingan gak maksa. Untuk daya power supply minimal buat angkat Vega 1 ini adalah 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 107 watt. Boros sedikit nih ketimbang 2 Vega sebelumnya. Kalian pilih mana? Oh ya, salah satu kekurangan paling dirasakan di RX 6500 XT ini nggak punya hardware encoder. So di beberapa aplikasi GPU tipe ini jatuhnya nggak kerja sama sekali karena bebannya langsung diberikan sepenuhnya sama prosesor. Sayang sekali AMD. Nvidia GTX 1660 Super 6GB DDR6 192 bit. Harga bekasnya di rentang 1,6 hingga 1,7 juta rupiah. Lagi-lagi nih kubu hijau mendominasi di konten kali ini. Ya cukup menarik sih ya, karena biasanya AMD terkenal lebih murah dibandingkan Nvidia. Kalau ini kebalik. Nvidia lebih bersahabat untuk harga bekasnya di kelas ginian ya. Secara kasta GPU, kemampuan gaming Vega ini mirip sama Nvidia GTX 1070. Bahkan performanya mendekati RTX 3050 secara keseluruhannya. Hanya saja GTX 1660 Super ini nggak punya DLSS sama Ray Tracing. Umur Vega ini sendiri nggak muda-muda banget ya, rada tuaan sih, karena nongol di pertengahan tahun 2019 yang lalu. Dan salah satu kekurangan GPU ini adalah kemungkinan besar bekas dipakai buat nambang atau mining ya. Kalau 3 Vega sebelumnya sih rasa-rasanya kecil dipakai buat nambang ya. Kalau ini ya salah satu andalan miner. Makanya saran saya mesti teliti nih kalau mau memutuskan ngambil Nvidia GTX 1660 Super bekas. Karena kemampuan yang jauh lebih tinggi ketimbang 3 Vega sebelumnya, maka Vega ini masih sangat baik memainkan game di resolusi 1080p bahkan di settingan ultra di beberapa game. Untuk daya power supply minimal buat angkat Vega ini hanya 300 watt nih dengan konektor 1x8 pin dan TDP 125 watt. Boros lagi? Iya, tapi wajar dong. Paling kenceng di antara 3 Vega sebelumnya. Masih mikir juga boros yang nggak seberapa. Dari keempat VGA di video kali ini jelas banget Nvidia GTX 1660 Super nggak ada lawan kalau dibandingkan yang lainnya. Paling kenceng dengan harga yang paling masuk akal, tapi ya paling boros daya. Nah kalau sekiranya kalian pengen ngirit tapi performanya masih cukup oke, maka pilihannya jatuh kepada GTX 1650 DDR6 yang non pin power. Atau kalau sekiranya punya power supply yang rada mendingan, atau maksudnya yang bagusan ya, pilihan terbaiknya adalah GTX 1650 Super. Kenapa nggak RX 6500 XT? Ya karena tipe ini nggak punya hardware encoder. Udah saya jelasin tadi ya. Ya salah satu kekurangan yang cukup vital nih, karena sebagian game juga suka main wanita. Maksudnya memainkan aplikasi 3D dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kalian punya pilihan. Saya nggak bisa maksa nih. Wong saya bukan bapak Anda atau pacar Anda. Tapi minimal saya udah kasih gambaran pilihan mana yang paling baik di antara VGA di video ini. Dan jangan bandingkan dengan tipe lainnya, karena fokus video kali ini hanya di VRAM DDR6 sesuai dengan permintaan. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Vega Gaming DDR6 murah yang paling layak beli. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.